Oke, kembali ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita punya satu unit nih Mas. Jadi baru masuk unit Toyota Innova Zenix tipe G tahun 2022. Nah, cuman yang ini itu bukan yang hybrid. Ya, bukan yang hybrid. Jadi di Innova Zenix itu ada 3 tipe, Mas. Yang pertama itu tipe G, yang tengah itu tipe V, dan paling tinggi itu tipe Q. Nah, jadi ini tipe paling rendah non hybrid. Jadi tipe G pun ada yang hybrid, Mas. Cuma kalau misalkan udah tipe Q, itu semuanya udah hybrid, nggak ada yang non hybrid. Gitu. Jadi ini bisa dibilang trim terendahnya lah, Mas. Gitu. Jadi mungkin bagi orang yang pengen beli Innova Zenix, cuman nggak suka hybrid, nah ini pilihan yang cocok, Mas. Karena ada beberapa orang nggak suka mobil hybrid, takutnya maintenance ke depannya itu mahal, Mas. Apalagi baterai hybrid itu harganya nggak murah ya, Mas ya. Kalau misalkan kalian pakai jangka panjang, ya lumayan juga sih, Mas, untuk bergantian spare part-nya. Gitu. Nah, kita bisa lihat dari depan, ini tampaknya udah berubah jauh banget sama Innova Reborn, Mas ya. Kalau Innova Reborn itu depannya lampu headlamp itu lebih gede, sekarang itu Innova Zenix jauh lebih minimalis. Gitu. Di tahun 2022 Innova Reborn juga masih ada, Mas. Nah, ini kalau misalkan di 2022 akhir, Zenix ini baru masuk di Indonesia. Gitu. Ini lampunya kalau nggak salah ini udah LED juga. Cuman yang agak kurang adalah kalau lihat dari bagian samping, Mas. Nah, ini kelihatannya bodinya kan gede ya, Mas ya. Ini emang lebih gede dibandingkan dengan Innova Reborn. Tapi kita bisa lihat peleknya kecil banget. Iya, peleknya kecil banget. Ya, ini pakai ring 16 karena ini tipe G. Kalau tipe V itu ring 17, kalau tipe Q itu ring 18. Nah, cuman waktu gue udah pernah punya ini tipe Q, Mas. Walaupun dia pakai ring 18, kelihatannya tetap kecil ya, Mas ya. Ya kayak gimana ya, bodinya bongsor. Ini kayak cocoknya dipasangin ring-ring 20 gitu kali, Mas ya. Karena ini terlalu apa ya, kebanting lah, Mas ya, bisa dibilang ya. Mungkin bagian punya Zenix bolehlah di-upgrade untuk di bagian peleknya biar kelihatan lebih ganteng lagi mobilnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kita lihat dari interiornya dulu nih, Mas. Sekilas baru ntar ke belakang. Nah, sekarang interiornya tuh udah berubah drastis, Mas ya, dari Innova Reborn, terutama di bagian head unitnya. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Innova Reborn. Terus mobil ini juga sudah support Apple CarPlay nih, Mas. Cuman Apple CarPlay-nya harus pakai kabel, nggak bisa pakai Bluetooth. Ini mobil juga rasa kayak baru sih, Mas. Tuh lihat, masih sun visornya masih plastikan semua. Karena kilometer mobil ini masih low. Ntar kita sebutin lah, Mas ya. Di sini juga mobilnya full service record. Ini di sini lengkap semua ini. Nah, ini untuk bukunya di sini lengkap. Untuk gantungannya juga di sini lengkap. Jadi ini mobil ini masih tangan pertama dari baru, Mas. Ini 2022. 2022. Jadi awal-awal Zenix masuk Indonesia lah ini, tahun 2022. Nah, cuman ada satu minus yang gue kurang suka dari mobil ini adalah udah nggak ada slot USB lagi, Mas. Dia di sini pakainya Type C. Ya. Nah, jadi kadang kan kalau orang masih pakai kabel yang model lama yang pakai USB biasa tuh agak susah untuk ngecas di sini. Iya, benar. Ya harus pakai yang ini, yang 12 volt gitu. Terus di sini walaupun ini tipe G terendah, udah beda sama Reborn yang AC-nya masih kompor putar-putar. Oke, kalau ini udah digital ya? Iya, dengan tipe terendah pun AC-nya sudah digital gitu. Kelihatannya lebih keren sih, Mas ya. Kalau misalkan masih kompor sih kayaknya sayang lah, Mas ya. Mobil 400 jutaan AC-nya masih kompor gitu. Untuk bagian interior nih joknya kurang lebih tuh warnanya mirip-mirip sama Innova yang 2022, Mas. Coklatnya. Cuman bedanya di sini warna hitam. Jadi kayak two-tone gitu lah, Mas. Untuk di bagian joknya, di sini bagian door trimnya, ini bukan kulit ya, ini plastik. Plastik ya? Kelihatannya sih emang kayak kulit. Iya, kayak kulit. Malahan, kalau misalkan yang Innova Reborn itu dia bahannya kayak Fabric gitu ya? fabric. Ya, kalau ini plastik. Emang kelihatannya lebih mewah ini, cuman kalau materialnya bagusan fabric sih, Mas ya, dibandingkan plastik begini. Kenapa disamainnya juga hijau? Iya, makanya ya. Mungkin budget kali, Mas ya, budget. Terus kita lihat ke bagian belakang, nah ini gue suka nih belakang jadi lega banget, Mas. Iya, lega banget. Kenapa kelihatan lega? Karena mobil ini sudah penggerak roda depan. Oh iya, benar. Ya FWD, kalau misalkan RWD kan dia ada buat yang gardan ke belakangnya. Jadi ini sebenarnya plus minus ya, Mas ya. Kalau misalkan mobil FWD itu emang lebih irit dalam bahan bakar. Mungkin Toyota bikin mobil ini FWD karena ini juga, Mas, menghemat biaya produksi.
Kalau mobil FWD itu kan pasti biaya produksi itu lebih murah dibandingkan dengan mobil yang RWD. Cuman kalau secara tenaga, setahu gue ya enakan mobil RWD ya. Iya. Apalagi kalau kalian pakai rame-rame gitu, kepake jalan tanjakan, itu sebenarnya lebih enak mobil RWD. Betul. Cuman ya plus minus lah. Kebanyakan sih sekarang rata-rata mobil baru kayak contohnya aja Avanza mas. Dulu kan RWD. Iya, sekarang Setelah jadi Veloz FWD. jadi FWD. Gitu. Kayaknya Toyota mau menghemat, mengepres budget juga mas kayaknya. Budget, iya. Gitu. Nah terus di sini juga ada 2 buah slot. Tapi ini Type C juga mas. Oh, Type C juga. Udah bener-bener nggak ada USB di mobil ini. Gitu. Full Type C sekarang. Full Type C. Cuman jadi enak loh mas. Lega loh ini. Tuh. Ih, lega banget ya. Lega banget, enak. Karena ini tipe G ini belum ada handrestnya nih mas. Oke. Kalau tipe V itu udah ada handrestnya. Kalau tipe Q itu cut-and seat. Oke, Cut-and seat plus udah elektrik. Oke, ini belum ya. Ini belum, ini tipe paling rendahnya gitu. Ya ala kadarnya aja lah mas kalau Iya. tipe G ya. Jadi nggak banyak fitur-fitur yang mewah. Ini cuma plastik biasa. Kelihatannya emang culun banget ya mas ya. Iya. Kita lihat dari pelek, dari interior. Ya cuma kalau misalkan orang pengen punya Zenix tapi harga terjangkau ya boleh ambil yang tipe G ini. Gitu. Kita lihat sekilas dari bagian ini dari lampu belakang. Gue demen sih mas, mirip-mirip kayak mobil apa ya? Kayak Land Cruiser sih bisa dibilang mas. Iya. Ya mirip LC 300 dikit lah gitu untuk di bagian lampu belakangnya. Emang jauh lebih keren sih dibandingkan dengan Innova Reborn mas ya. Iya. Untuk model belakangnya. Walaupun ini tipe G, body kitnya nggak jelek-jelek banget mas ya. Ya, aman. Masih aman lah ya. Kalau misalkan tipe Q yang model Lista, itu body kita jauh lebih gondrong. Iya, betul. Jadi kelihatannya kayak lebih elegan aja mobilnya. Gitu. Terus kita lihat sekilas bagian bagasi. Nah, ini banyak barang, sorry mas ya. Ini jadi mobil daily mas, baru dipakai nih. Gitu. Ini untuk baris ketiganya. Mungkin nih kayaknya tadi baris keduanya agak mentok ke belakang mas ya. Oh, Makanya iya. baris ketiganya tuh. Nggak ada legroom ini. Iya, nggak ada legroomnya gitu. Cuman di sini headrestnya ada 3. Biasa Toyota nyimpan di kiri sini mas ya. Gitu. Terus sini ada 2 buah cup holder. Ya mirip-mirip kayak Innova Reborn sih mas. Kalau fiturnya kurang lebih ya. Gitu. Terus kita lihat ke bagian apa nih mas? Eksterior, mesin sekilas aja ya. Kita lihat mesin. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke bagian mesinnya. Nah, ini mesinnya itu beda ya dengan Innova bensin yang Reborn, walaupun sama-sama 2000 cc. Tapi ini mesin kodenya itu M20A. Bukan 1TR lagi. Gue pikir itu 1TR mas, cuman gue ngerasa kok suaranya beda ya. Ternyata pas gue searching emang beda. Jadi itu mesinnya sama mas yang kayak dipakai di Innova Hybrid. Jadi nggak ada perubahan bagian mesin, bedanya hybrid ya, ada tambahan baterai hybridnya aja. Gitu. Dan secara, kenapa? Gede banget Ruangnya ya, karena ini versi non hybrid mas. Kalau ngelihat yang hybrid mungkin kelihatannya lebih padat. Gitu, makanya kelihatannya kayak kopong ya mas ya. Bodinya gede, tapi mesinnya kecil. Nah walaupun mobil ini cc-nya sama-sama 2000 mas dengan 1TR, cuman ini tenaganya itu lebih besar dibandingkan dengan 1TR, sekitar mungkin 30-40 horsepower gitu. Dan mesinnya gue ngerasa lebih halus. Pastinya dengan penggerak roda depan itu lebih kencang harusnya mas. Ya karena powernya itu lebih cepat nyampainya dibandingkan dengan penggerak roda belakang. Nah walaupun power lebih gede, tapi mobil ini lebih irit mas. Karena kalau misalkan di 1TR itu kurang lebih dapat 1:8 sampai 1:10. Sedangkan mobil ini bisa dapat sampai 1:14. Gitu. Nanti kita coba langsung test drive aja untuk ngetes konsumsinya mas ya. Oke, sekarang kita udah di dalam kabinnya. Kita mau test drive dulu mas. Oke. Sambil kita lihat untuk konsumsi BBM-nya. Nah, cuman di tipe G ini mas Zenix, dia nggak ada power mode-nya nih. Oh, nggak ada power. Ya, Cuma ada eco doang. Cuma ada eco doang, sedangkan di Innova Reborn yang tipe G pun udah ada power mode-nya. Oh, oke. Ya, power sama eco gitu. Di sini kosong nih, gua nggak tahu ini. Harusnya mungkin di tipe Q ini ada isinya nih. Mungkin kayaknya di tipe Q harus ada deh power mode-nya. Cuman mobil ini cuman tersedia eco mode doang gitu. Nah, kalau kita lihat kabinnya mas ya, kelihatannya emang lebih lega, lebih gede Iya, betul. dibandingkan dengan Innova Reborn. Udah jauh lebih canggih lah dari segi head unit, dari segi speedometer. Karena kalau misalkan di tipe G itu yang Innova Reborn, MID-nya tuh warnanya kayak hitam putih gitu mas. Hitam putih kecil juga gitu. Kecil, kayak jadul. Nah, kalau di Innova Zenix ini, walaupun dengan tipe G, dia sudah digital lah, lebih lengkap lah tuh dibandingkan dengan yang Innova Reborn punya. Gitu. Nah, karena ini yang non hybrid, jadi di sini pakai RPM mas. Oh, Paling iya. gampang sih ngeliatnya kalau mobil hybrid tuh biasanya sih rata-rata kayak nggak ada RPM loh. Mas. Dia tulisannya tuh cuman biasa
ada charge kalau nggak salah ya. Terus ada eco sama power. Oke. Jadi RPM-nya itu nggak kelihatan. Itu. Cuman walaupun ini varian non hybrid, menurutku juga udah cukup irit sih mas, dibandingkan dengan yang Innova bensin yang mesinnya 1 TR. Oke. Gitu. Jadi ini udah cukup oke. Gitu. Untuk bagian setir sama kayak Innova Zenix tipe V, tipe Q. Cuman bedanya di sini tombol-tombolnya pada kosong nih. Karena kalau di tipe Q itu kan ada yang TSS, jadi bisa adaptive cruise control mas. Iya. Kalau di sini cruise control pun nggak ada. Terus juga yang masih disayangkan ini menurut gua hal kecil ya mas ya. Cuman di Innova Zenix tipe G ini belum diadain, yaitu electric mirror. Oh iya, di sini belum ada. Iya belum ada, sama kayak belum ada tipe G. Kalau kemarin gue pakai mas, gue bingung kan. Gue nyari tutup spionnya di mana, ternyata masih manual. Masih manual. Ya sangat disayangkan ya Innova ini, padahal harusnya ditambahin di sini aja nih mas. Iya benar. Tipe Q tuh udah ada tombolnya di sini, cuman tipe G sayang banget nih nggak ada. Jadi bener-bener kayaknya fiturnya seminimalis mungkin buat ngepres budget ya mas Iya, ya. benar. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, mungkin itu bisa dipasang sih mas gampang, karena biasa tinggal dipasang modulnya aja, terus ini covernya diganti yang ada lubang buat electric mirror ya. Oke. Gitu. Untuk segi head unit juga setahu gue beda loh mas. Ini pakainya itu 9 inch, kalau yang tipe V sama tipe Q itu 10 inch. Oke, Lebih gede dikit doang sih. Cuman kalau 1 inch ya sama aja lah mas, ya nggak begitu kelihatan. Yang penting sama-sama udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Oke. Gitu. Di sini ada vehicle status, bisa lihat jam, bisa lihat kompas, nih altimeter. Ini mungkin buat ketinggian kita mas ya, di atas permukaan laut. Gitu. Kayak ini mas, kita pernah nge-review Yaris Cross Hybrid ya. Benar. Dia ada fitur kayak gininya. Cuman untuk bagian head unit sama kayak atau beda? Beda kayak mas. Beda. Kalau nggak salah tuh Yaris Cross belum bisa support Apple CarPlay sama Android Auto mas ya. Gitu. Nah terus juga nih untuk bagian AC-nya, kalau misalkan mau matiin AC bagian belakang tuh gampang banget mas, kayak mobil Foxy waktu itu mas ya. Iya, pakai Foxy. Jadi tinggal pencet yang rear. Ini kalau misalkan sekarang ini kita atur AC depan ya. Kalau misalkan mau AC belakang pencet yang rear. Oh, Nah, tinggal misalkan mau matiin, tinggal pencet di sini. Kalau mau AC depan, tinggal pencet lagi yang rear. Oke. Gitu. Jadi bisa ngaturnya dari sini. Kalau Innova Reborn itu kan masih dari belakang, Iya, sudah belakang. agak ribet. Itu juga Gitu. penempatan AC belakangnya di samping deh, nggak di tengah lagi. Di samping iya. Mungkin karena ada yang tipe ini mas, tipe Q sama ada V itu kan ada sunroofnya. Iya. Jadi biar dia nggak ngebedain kisi-kisi AC-nya. Jadi kalau tipe G di sini kan mungkin terlalu ribet mas ya. Jadi mereka disamain untuk pasangnya di samping semua. Mirip kayak Pajero, Oh iya benar. yaitu di samping. Kalau Fortuner juga masih di sini sih. Kontrol masih di tengah. Gitu. Ini nggak ada TV tengahnya, bener-bener minimalis lah mas ya. Nah untuk kilometer nih, ini kilometer mobil ini baru 22.000 mas. Oke. Untuk mobil yang umurnya sudah 3 tahun, mobil Zenix ya mas, ini hitungan mobil daily kecil banget. Kecil ya. Setahunnya mungkin cuman 8.000 nggak nyampe. Ya 7.000-an lah kurang lebih mas, untuk setahun. Jadi mobil ini dirawat banget. Kondisi interior masih bagus banget mas ya. Setirnya masih bagus. Ini bodinya masih full ori. Oke. Jadi mobil ini udah siap pakai keluar kota, service record juga, jadi aman. Karena rata-rata mobil baru pasti servisnya di Toyota mas, Iya, karena gratis. Gitu. Jadi mobil ini juga bebas tabrak, bebas banjir, siap pakai keluar kota. Gitu. Untuk harganya ini tergolong masih cukup oke lah mas. Kurang lebih beda 100 juta sama barunya nih gue jual. Oke. Ada cukup oke dong mas, kilometer 20.000, cuman bedanya itu lumayan cukup banyak, 100 jutaan. Iya benar. Gitu. Ini harganya kurang lebih mungkin kalau kalian lihat Innova Reborn diesel 2021, 2020 mungkin harganya sama kayak ini. Oke. Gitu. Kurang lebih ya 300 lebihan tiket lah. Dibandingkan dengan kalian beli mobil China yang harganya setahun bisa turunnya mungkin 30%, Iya benar. 40%. Dibeli ini. Mending beli ini. Ini umurnya udah 3 tahun, cuman pasarannya masih oke banget. Ini mungkin turunnya itu sekitar di angka 20%, 25% lah mas dari harga baru. Oke banget lah mobil 3 tahun. Karena kalau mobil Toyota tuh rata-rata emang harganya nggak turun banyak mas. Toyota, Honda, Jepang. Cuman ada satu mobil Toyota yang sekarang harganya hancur, tau gak apa mas? Apa tuh? Toyota Alphard mas. Oh apa? Alphard itu kebantai karena ada Denza keluar mas. Oh iya benar. Iya. Cuman ya emang masih ada aja peminatnya mobil Alphard ya, karena bensin. Bensin ya. Lebih gampang kalau misalkan kalian pakai jauh-jauh keluar kota, nggak nunggu lama untuk ngecharge gitu. Cuman ada juga orang yang pemakaian di dalam kota pasti lebih pilih Zenix. Kok Zenix? Denza. Irit. Karena satu lebih irit, yang kedua bebas ganjil genap Iya betul. dan pajaknya juga murah gitu. Cuman kalau gua
jujur masih pegang mobil Jepang lah mas, yang harganya itu udah pasti-pasti aja. Iya benar. Gitu, walaupun Alphard sekarang harganya udah kegorok habis sih mas sebenarnya sih. Habis ya. Habis gara-gara Denza itu sekarang udah hancur banget. Makanya mungkin kalau sekarang orang nawarin Alphard agak-agak ngeri juga mas. Harus ambil yang murah karena takutnya si mobil China ini, Denza ini ada yang diskon, Alphard makin goyah lagi harganya. Gitu. Oke, kita lanjut ke Innova Zenix. Tadi gue bilang kurang lebih konsumsi BBM bisa dapat sampai 1:14. Sekarang kita dapat di, tadi 1:12, sekarang turun nih mas, 1:11,9. Kalau kalian pakai di Innova Reborn bensin, itu emang nggak dapat sih mas, paling dapatnya 1:10. Iya, harus 10. Karena udah gue pernah coba, 1 TR walaupun 2000 cc, itu hitungannya lumayan boros. Iya benar. Ya mungkin makanya Toyota bikin mesin baru agar Zenix yang non-hybrid ini bisa lebih irit dibandingkan dengan Innova Reborn. Gitu. Oke, sekarang kita mau ngebahas mulai dari kenyamanan dulu nih mas. Kalau duduk gimana mas? Menurut mas sama Reborn lebih enak mana? Lebih enak Reborn, kayak kalau di Reborn lebih tenggelam nggak sih kalau jadi driver? Lebih tenggelam ya? Ini kayak masih agak tinggi, ini udah paling rendah sih. Terus gue ngerasa untuk bagian sini nih mas, jokes ini agak sedikit lebih keras dibandingkan dengan Innova Reborn. Karena kemarin gue pakai Reborn gitu, ternyata kalau bagian kursi lebih enak Reborn, lebih empuk sedikit. Gitu dibandingkan dengan ini. Terus Reborn bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan Innova Zenix. Ya, cuma kalau misalkan kita bicara kenyamanan kaki-kaki, kabin gitu ya, sebenarnya lebih enak Zenix, lebih modern. Kaki-kaki juga gue ngerasa lebih empuk karena ini ringnya kecil sih, bisa dibilang ring 16 dan bannya itu agak tebal, jadi bantingannya itu masih enak. Iya, sama lebih kedap juga kayaknya. Lebih kedap ya. Nah, cuman untuk tenaga ntar kita tes nih. Harusnya sih mobil ini lebih kenceng mas ya, karena di atas kertas itu mobil ini horsepower-nya jauh lebih besar, mungkin sekitar 30-40 horsepower, dan mobil ini sudah berubah menjadi front wheel drive. Iya. Gitu. Nah terus juga karena mobil ini sudah front wheel drive mas, bobotnya itu lebih enteng sekitar 100-150 kilo dibandingkan dengan Innova Reborn. Gitu, karena dia kan nggak ada gardan untuk di bagian belakangnya, jadi mobil ini tuh pasti lebih enteng. Gitu, mungkin bisa jadi salah satunya mobil ini bisa jadi lebih irit juga mas. Karena 100-150 kilo tuh lumayan juga mas buat ukuran mobil. Gitu, sekarang kita tes powernya. Di sini belum ada pedal shiftnya, jadi kita pakai. Ya sini CVT nih mas. Iya CVT. Beda sama Innova Reborn yang masih pakai Matic konvensional. Cuman kita tes aja ya. Kalau secara tenaga mau lebih enak ini sih mas. Iya lebih enak ini. Kalau misalkan di Innova bensin itu gimana ya? Kurang linear tenaganya. Kalau itu dari bawah ke atasnya tuh masih enak. Cuman emang kalau di transmisi aja mobil ini CVT. Iya. Gitu. Cuman kalau misalkan kalian buat pakai daily emang lebih irit mobil CVT sih. Betul. Gitu. Cuman kalau misalkan Innova Reborn mungkin karena ada varian diesel mas, orang kan diesel tuh suka pakai yang Matic konvensional ya. Iya. Karena bisa lebih kencang dibandingkan dengan CVT yang pakai belt. Gitu. Cuman kalau misalkan di Fortuner tuh setahu gue masih Matic konvensional mas. Ya belum CVT, jadi masih aman banget karena mobil diesel kayaknya rata-rata masih pakai Matic konvensional sih mas, kayak Pajero, terus mungkin MUX, sama Fortuner itu belum ada yang pakai CVT. Mereka masih mempertahankan Matic konvensionalnya. CVT-nya kuat kali kalau diesel. Kurang kuat ya? Mungkin ya, karena satu torsi mungkin gede mobil diesel. Takutnya dia punya transmisi itu nggak tahan lama. Gitu. Dengar-dengar juga dari tahun lalu tuh mau ada Fortuner yang hybrid diesel. Cuman belum masuk-masuk di Indonesia mas ya. Gue penasaran banget sih mobil diesel hybrid bisa seirit apa. Kalau nggak salah di Hyundai itu ada Palisade ya atau Santa Fe yang hybrid. Cuman gue nggak tahu itu bensin atau diesel mas. Kalau nggak salah itu diesel deh. Yang diesel hybrid ya kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Dia emang ada varian non hybrid sama varian hybridnya. Gitu. Jadi gue penasaran banget mobil diesel yang sudah irit dikombinasikan dengan mobil hybrid bisa seirit apa gitu. Kita udah tarik-tarik dapat 1:11,3, masih oke banget. Jadi mobil ini buat kalian pakai dalam kota, luar kota masih oke banget. Mobil ini juga masih bagus nih, masih plastikan, full ori, joknya masih bagus mas ya. Tadi kan udah lihat dashboardnya ini mas. Nah ini plastik semua ya. Kalau di Innova Reborn tuh setahu gua ada yang bahan kulitnya deh. Kalau CD-nya bagus.
bagian sininya kan ya, kulit ya, kulit soft touch gitu. Kalau ini udah full plastik, ya udahlah nggak apa-apa. Mobil 400 jutaan full plastik, yang penting kalian nyetirnya nyaman, harga dijualnya juga cukup oke, kaki-kaki enak, bisa bawa barang banyak. Intinya gitu aja sih kalau mobil orang yang pakai daily sekarang Mas ya. Gitu. Oke, jadi mau tanya-tanya mobil ini Innova Zenix dengan tipe G CVT non hybrid ya, tahun 2022 dengan kilometer 22.000. Pajaknya itu bulan Desember tahun 2025. Gitu. Jadi masih cukup panjang lah untuk pajaknya. Dan untuk hitungan kredit gue udah minta itu kurang lebih DP-nya start dari 30 sampai 40 juta. Gitu ya, kurang lebih 10% dari harga mobil tuh DP mobil second sih udah cukup ringan lah Mas, dibandingkan dengan mobil-mobil baru. Gitu. Jadi mau minta angsuran lain atau apapun boleh langsung DM atau WA ke gue aja, mau tanya-tanya service recordnya, mau tanya apanya, boleh banget. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.